Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan pembahasan kita sekali lagi saya sampaikan bahwa berfokus pada analisa fundamental. Artinya kita menganalisa saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ini, tapi dari sudut pandang perkembangan perusahaannya, bukan dari sudut pandang pergerakan harga ataupun dari segi siapa yang menjual belikannya. Jadi kita berfokus pada perkembangan perusahaan itu sendiri. Jadi itu namanya analisa fundamental, dan dasarnya adalah berdasarkan dari laporan keuangan. Jadi utamanya kita mendasarkan pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dan ini biasanya dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau namanya triwulan ya. Setiap 1 triwulan maka akan ada 1 laporan. Jadi selama setahun itu nanti akan ada 4 laporan. Jadi yang kita bahas adalah laporan-laporannya tersebut dan perkembangan-perkembangan dari laporan tersebut. Apakah ada peningkatan misal. Nah, setiap laporan tersebut akan ada terjadi perubahan-perubahan data yang akan kita jadikan dasar untuk menentukan misalnya apakah kita membeli atau misalnya kita tetap tahan atau kita jual ya. Baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ini adalah analisa, adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah kepada Anda untuk melakukan suatu transaksi, hanya sebagai bahan pertimbangan. Tiap investor punya pemikiran dan cara serta sistem mereka masing-masing. Jadi ini sebagai bahan pemikiran saja. Setiap investor silakan mempunyai cara berpikirnya masing-masing, dan ini sekali lagi hanya sebagai bahan pertimbangan. Segala tindakan yang dilakukan oleh investor adalah tanggung jawab masing-masing. Baik, hari ini kita akan membahas saham yang kode emitennya adalah DUTI, namanya Duta Pertiwi. Kita cek dulu ya, Duta Pertiwi ini apa ya. Duta Pertiwi ya, pada saat ini harganya 4.530 ya. 4.530 ya. Kita cek di sini ada berita Duta Pertiwi kantongi pendapatan 3,86 triliun, tumbuh 28% pada 2023, 1 hari yang lalu. Berarti pendapatan untuk tahun ini itu tumbuh 23%. Berarti DUTI ini ada peningkatan. Terus angka penjualan solid, Duta Pertiwi bukukan pendapatan usaha 3,86 triliun. Ya. Terus kita cek lagi harga historisnya, kita cek ke bawah. Nah, ini seperti yang biasa. Saham DUTI bergerak di bidang apa? Duta Pertiwi Tbk bergerak di bidang konstruksi dan pengembangan properti. Jadi DUTI ini adalah konstruksi dan pengembangan properti. Berarti lebih ke membangun ya. Bidang usaha mereka ini adalah membangun. Usahanya dimulai pada tahun 1987 dengan mengembangkan kawasan komersial di sekitar Jalan Pangeran, Jakarta. Ya, datanya 27 Februari ya. Kemudian DUTI ini milik siapa? DUTI ini jenisnya perseroan terbatas, pemiliknya Bumi Serpong Damai. Oh, ternyata DUTI ini adalah anak usaha berarti ya. Anak usaha dari Bumi Serpong Damai atau BSDE. Jadi induk usahanya juga listing di IDX
induk usahanya namanya Bumi Serpong Damai atau kode tikernya BSDE ya. Karyawannya di tahun 19 karyawannya tahun 2020 itu 964 ya. Kita cek lagi, sini ada berita-berita. Baik, kita lanjut ke atas. Jadi harga hari ini 4.530. Coba kita cek dulu dari berita tadi sudah ya. Uang ya. Laporan plus ya. Atau kita cek. Dan ya, coba kita cek dari ya, Duta Pertiwi. Kalau melihat gambarnya, Duta Pertiwi ini sepertinya ada hubungannya juga dengan Sinarmas ya. Duta Pertiwi kalau melihat fotonya di sini berarti ada hubungan juga dengan Sinarmas. Itu SDA juga di bawah dari grup Sinarmas ya. Kalau kita lihat situ. Ya. Tapi nanti bisa dicek kembali kalau mungkin saya salah. Ya. Tapi kalau melihat Duta Pertiwi developer dan real estate ya. Kalau melihat logonya itu logo Sinarmas ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Laporan tahunannya sudah keluar. Kemudian kita akan mencek bagaimana kondisi perusahaan ini ya. Sekali lagi, ini adalah kita menganalisa secara fundamental. Tidak ada tujuan untuk menjelekkan sebuah perusahaan. Tujuan kita adalah dari segi pembahasan dari segi ilmiah, karena kita menggunakan data-data untuk dianalisa ya. Jadi tujuan akhirnya adalah sebagai bahan pemikiran tambahan ya. Baik, kita lanjut. Sekarang harga sekarang itu 4.530 seperti tadi ya, sama berarti 4.530. Sedangkan nilai perusahaan secara keseluruhan dibagi dalam lembar saham, maka perusahaannya bernilai 5.551. Kalau kita lihat dari sekilas pandang, ini jelas sudah masyarakat menghargai perusahaan ini masih menghargainya di bawah ya. Kalau bahasa kita ini harga yang dikeluarkan itu, uang yang dikeluarkan itu masih lebih murah daripada nilai yang didapat ya. Harga uang yang dikeluarkan lebih murah daripada nilai yang didapat ya. Nah, oke. Ini kalau menurut ukurannya, saya ukur harganya lebih murah ya. Cuma masih dalam rentang wajar ya. Artinya, tapi wajarnya sudah hampir menjadi murah ya. Wajar dan hampir menjadi murah. Tapi perusahaan ini masih ada diskonnya untuk menuju ke harga wajarnya. Tapi kita anggap di sini kalau PBT, sekali lagi kita menghitung bahwa untuk menentukan perusahaan ini masih bisa berkembang jauh atau tidak. Kalau melihat data ini, berarti masih ada ruang bagi perusahaan ini untuk berkembang. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah harga sekarang ini pada saat kita membeli ini, apakah kita dapat diskon atau tidak. Maka kita menceknya dari IPS TTM ini ya. Saya lagi menceknya dari IPS TTM. Sekarang kita lihat harga wajarnya berapa. Maksimal harga yang boleh kita membeli di sini adalah 5.300. 5.360. Jadi kalau kita mau membeli saham di sini sampai dengan 5.360, maka itu masih dianggap harga wajar ya. Tapi maksudnya begini, kalau membeli di harga tersebut kita tidak dapat diskon, tidak ada keuntungan pembelian ya. Artinya ya kita membelinya memang di harga
ya memang segitu saja ya, hanya tidak dapat kemurahan dari harga yang kita beli. Nah sekarang kita lihat dengan di harga sekarang, apakah kita dapat diskon ya? Apakah kita dapat diskon sekarang? Kalau kita pakai ini, apakah kita dapat diskon dengan apakah kita mendapat diskon dari harga yang kita dapat ini? Ternyata harga sekarang itu ada di 79%. Ya. 79%. Sekarang kita cek apakah kita dapat diskon. Ternyata ada 21%. 21%. Berarti perusahaan ini kita hitung valuasinya adalah valuasi murah. Jadi perusahaan ini kalau kita membeli saat ini di harga sekarang itu kita hitung murah dengan diskon sekitar 21%. Ya. 21% murahnya. Ibaratnya kita membeli barangnya itu seharga 100.000, maka kita membelinya sekitar harga 79.000. Baru membeli kita sudah dapat diskon ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi valuasi memang murah, tapi sebagai investor apakah kita akan mendapatkan istilahnya itu upah dari menunggu ya, upah dari menunggu. Sekarang kita cek, ternyata Duta Pertiwi ini sampai saat ini belum membagikan dividen ya. Sampai saat ini belum, beberapa tahun terakhir ini belum membagikan dividen ya. Berarti kita berharap sebenarnya mereka membagikan dividen kalau bisa ya. Tapi untuk beberapa tahun terakhir tidak. Paling tidak kita tunggu di RUPS apakah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka yang terjadi seperti ini. Artinya semua uang tetap masuk ke kas perusahaan dan para investor tidak mendapatkan istilahnya itu uang tunggu ya. Tidak mendapatkan uang tunggu, hanya berharap dari kenaikan harga sahamnya atau capital gain ya. Jadi di perusahaan ini berarti kita tidak bisa mengharapkan dari menunggu, tapi kita mengharapkan dari capital gain saja ya. Bisa harganya naik tinggi, bisa saja, tapi itu capital gain, tidak dari segi dividennya. Yang kita harapkan, yang kita khawatirkan kalau perusahaan seperti itu capital gainnya naik tanpa dibarengi oleh dividen, kita khawatir pada saat dia naik dan roboh tidak ada investor yang mau beli di bawah karena semuanya takut ya. Baik, kita hitung dulu valuasinya murah tapi tanpa dividen. Valuasinya memang sangat murah tapi tanpa dividen ya. Jadi kita kalkulasikan seperti ini. Jadi sekali lagi valuasi murah tapi tidak dibarengi dengan dividen. Sekarang kita cek perusahaannya. Dari segi perusahaan, utangnya itu utang berbunga tidak ada, luar biasa perusahaan. Yang ada itu hanya utang kewajiban saja. Nah, ini kita hitung lagi utang. Jadi perusahaan ini pada dasarnya sangat baik ya, baik dari segi untungnya besar. Kemudian dari segi kemampuan untuk berkembang masih besar. Kemudian dari segi utang perusahaan aman ya. Kita cek lagi untuk kepemilikan,
ternyata di sini masyarakat hanya sekitar 8%, tapi 7,5 ya. Saya tidak lihat berapa data pastinya, sekitar segitu. Artinya apa? Pengendali bukan masyarakat. Artinya apa? Artinya perusahaan ini masih dikendalikan oleh pemilik atau pengendali. Masyarakat hanya sebagian kecil saja, dan istilahnya itu hanya memenuhi batas minimal dari keperluan syarat untuk masuk bursa ya. Kemudian pula yang ditradingkan di saham yang milik Duty ini, yang ditradingkan di bursa IDX itu ada 14%, berarti ada pemilik atau pengendali mentradingkan sedikit ya, dari 6% ada yang ditradingkan. Berarti porsi yang sangat kecil. Berarti kita hitung sebenarnya kalau begini, pengendali kita maksudnya tidak trading. Kenapa? Karena 86% sisanya itu tidak berada di bursa. Artinya dipegang oleh pengendali, mereka betul-betul berusaha untuk memajukan perusahaan. Jadi fokusnya memajukan perusahaan di sini ya, sehingga mereka tidak memikirkan trading ya. Baik, sampai di sini kita akan mencoba menyimpulkan perusahaan ini. Kalau menurut saya perusahaan ini fundamentalnya sangat baik, luar biasa ya, karena tadi segala data tentang perusahaannya baik, utangnya aman, pengendali memang mengendalikan perusahaan ini. Hanya satu saja permasalahannya, bahwa sebagai investor yang kita ini orang luar dari perusahaan, kita tidak mendapatkan istilahnya itu apa ya, tidak mendapatkan uang lelah untuk menunggu selama setahun ya. Kita hanya berharap dari capital gain, kalau pun itu harganya bergerak. Kalau tidak bergerak, maka kita tidak mendapatkan apa selama apapun selama bertahun-tahun itu. Sehingga investasi kita, misal dengan begini harganya tidak bergerak, misal, maka kita tidak mendapatkan dividen, kita tidak bisa memutar uang kita ke tempat lain. Oleh karena itu, kalau menurut saya berharap bahwa perusahaan ini membagikan dividen ya, sesuai dengan persyaratan kita. Ada dividen. Perusahaannya sangat baik, tapi kita ditunggu sampai ada dividen saja syaratnya. Hanya satu hal, tapi hal ini sangat mendasar menurut saya ya. Baik, demikian pembahasan kita. Mohon maaf kurangan, bila itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.